Jadi pada video ini kita akan membahas tentang macam-macam gambar dalam konstruksi bangunan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa gambar itu dibutuhkan untuk sebagai acuan atau patokan dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Jadi pada umumnya gambar yang utama itu yang pertama adalah gambar denah dan gambar tampak. Di sini kita sudah ada contoh. Di sini kita sudah ada contoh gambar. Teman-teman mungkin untuk lebih detailnya kita bisa lihat berikut. Oke. Di sini ini kita sudah ada gambar denah. Ini sebelahnya ada gambar tampak. Ini adalah rencana pembangunan rumah, salah satu rumah di Bau-Bau ya, teman. Jadi apa yang terdapat dalam gambar denah ini? Jadi bisa kita lihat di sini ada skala 1:1. Jadi skala itu adalah ukuran apa maksudnya 1:1 di sini? Maksudnya 1 cm pada gambar 1 cm pada gambar itu sama saja dengan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini bisa kita lihat kamar tidur utama. Kamar tidur utama di sini dengan panjang 350. Panjang gambarnya 350. Bisa kita lihat, mungkin kita ukur dulu. Untuk ini 3 cm 3,5 cm pas ya, 3,5 cm. Jadi setiap 1 cm pada gambar itu sama saja mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Kemudian kita juga di sini ada tampak luasan bangunan. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, apa ini 100, 1300? 1300 ini adalah satuan cm. Jadi ketika kita masukkan dalam satuan meter itu menjadi 13 meter. Kemudian di sini juga ada untuk lebar bangunannya 800, maksudnya 800 ini 800 cm. Ketika kita masukkan di satuan meter menjadi 8 meter. Oke, di sini kita juga ada tampilan pintu. Nah, bukan pintu ya. Ini kita ada bukan pintu 2 daun. Kemudian di sini bukan pintu untuk kamar mandi, bukan pintu kamar mandi, bukan dalam kamar tidur, dan. Kemudian ini ada jendela ya. Ini gambar jendela masing-masing. Apa itu gambar denah? Jadi gambar denah itu adalah gambar bangunan yang dilihat dari atas dan dipotong setinggi 1,5 meter. Misalnya seperti ini. Jadi ini ada tampak depannya di sini, sebentar kita jelaskan dulu. Gambar denah itu gambar yang dinaikkan 1,5 meter dari bangunan, dipotong secara melintang dan dilihat dari atas. Nah, modelnya seperti ini. Apa tujuannya? Ini tujuannya agar kita dapat melihat sisi luar dan sisi dalam dari dinding, hingga batanya pun dapat terlihat. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita ada label untuk potongan ya, label untuk gambar potongan A dan gambar potongan B. Oke. Selain daripada gambar denah, kita juga ada gambar tampak. Nah, ini gambar tampak. Gambar tampak depan dan gambar tampak belakang. Nah, maksudnya apa itu gambar tampak depan? Gambar tampak depan adalah tampak bangunan yang dilihat dari depan. Nah, ini tampak bangunan dari depan. Nah, kemudian begitupun dengan tampak belakang, yaitu gambar tampak belakang adalah gambar tampak bangunan yang dilihat dari belakang. Nah, seperti itu. Selain gambar denah dan gambar tampak bangunan, kita juga ada gambar potongan. Nah, di sini teman-teman sudah lihat kan, di sini ada gambar potongan. Ini simbol untuk potongan dari gambar denah. Gambar potongan A melintang. Nah, di sini ini garis putus-putusnya. Nah, gambarnya di belakang. Oke, ini ya. Ini gambar potongan A yang tadi ya, potongan AA. Gambar apa itu gambar potongan? Gambar potongan adalah gambar tampak yang dipotong sesuai dengan garis potong untuk melihat kondisi di dalamnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini gambar potongan A. Potongannya itu seperti ini modelnya. Mengapa seperti ini? Karena dari gambar denah, gambar potongan A di sini dipotong secara melintang dari depan sini. Kemudian dilihat mengarah ke sana. Nah, jadi seperti ini modelnya. Nah, gambar potongan. Di sini juga ada gambar potongan belakang BB. Ini potongan BB yang dilihat dari ke arah kiri. Oke. Jadi gambar potongan itu ada dua macam, gambar potongan melintang dan gambar potongan membujur. Nah, jadi tujuan gambar potong ini adalah untuk memperlihatkan isi dalamnya. Oke, kemudian selain daripada gambar potongan, kita juga ada gambar teknik atau gambar kerja. Nah, apa itu gambar kerja? Gambar kerja itu adalah, misalnya contohnya di sini. Di sini kita ada gambar fondasi dari gambar potongan ya. Ada gambar fondasi. Nah, detailnya itu seperti apa? Nah, inilah guna gambar teknik. Jadi kita ada gambar untuk gambar detail fondasi. Ya. Ini adalah gambar detail pot daripada gambar fondasi. Jadi gambar teknik atau gambar kerja itu adalah gambar yang memuat detail-detail serta informasi teknis setiap pekerjaan komponen bangunan. Seperti material yang digunakan, posisi fondasi, kolom, balok, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lihat adalah contoh gambar detail daripada fondasi. Di sini ada pasangan batu kosong, fondasi gunung, tanah uruk, dan lain-lain. Nah, di sini ada slope.
Kita bisa lihat di sini slope dengan ukuran 15/20 slope. Nah, detailnya itu seperti apa? Nah, kita juga ada keterangan di sini gambarnya. Ada gambarnya. Slope. Nah, ini ya struktur pembesiannya slope. Nah, jadi untuk slope itu modelnya seperti ini dengan ukuran 15/30. Ini untuk detailnya segala macam. Ya. Kemudian selain daripada gambar teknik atau gambar detail, kita juga ada gambar rencana. Nah, gambar rencana adalah merupakan gambar gabungan dari gambar Dena, gambar potongan, gambar teknik, serta gambar tampak yang menjadi satu kesatuan dalam suatu gambar. Nah, di sini contohnya. Jadi kita ada gambar rencana tegel. Nah, jadi modelnya seperti ini. Untuk rencana tegel kita bisa lihat di sini untuk detailnya. Jadi untuk ruangan kamar mandi kita ada menggunakan tegel 20x20. Kemudian untuk ruangan-ruangan yang lainnya seperti ruang utama, kamar, dan ruang tamu itu menggunakan tegel 40x40. Nah, bisa kita lihat di sini detailnya masing-masing rencana untuk pemasangan tegel. Oke. Mungkin secara sederhana mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam gambar dalam konstruksi bangunan. Jadi kita simpulkan kembali bahwa di situ ada satu tadi yang kita bahas mengenai gambar Dena, kemudian ada gambar tampak, ada gambar potongan, ada gambar teknik atau gambar detail, gambar kerja, serta gambar rencana. Baik. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.